Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang perpajakan. Pajak adalah pungutan yang wajib diberikan pada negara oleh orang pribadi maupun badan atau perusahaan berdasarkan undang-undang yang akan digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat umum. Pemungutan, pelayanan, dan pengawasan pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Berbagai dampak pajak jika diberlakukan. Yang pertama, jika diberlakukan kepada personal sesuai fungsinya dalam perekonomian. Pajak yang dipungut dari wajib pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai sumber pendapatan negara, mengatur kegiatan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan pendapatan masyarakat, serta sebagai sarana stabilitas ekonomi. Melihat beberapa fungsi pajak tersebut, sebagian dari kita mungkin berpikir bahwa pajak hanyalah untuk kepentingan negara saja, padahal kalau kita pikirkan baik-baik dari fungsi tersebut, kita sebagai masyarakat tentunya akan merasakan dampak yang terjadi pada negara ini. Contohnya, perbaikan atau pembangunan barang publik seperti jembatan, jalan raya, gedung sekolah, dan masih banyak lagi. Nah, kita juga ikut menggunakan barang-barang tersebut kan? Selanjutnya yaitu terhadap sumber penggunaan pendapatan. Pajak memegang peran yang penting bagi pembangunan nasional negara, di mana hampir 80% pendapatan negara bersumber dari hasil pemungutan pajak. Pendapatan yang diperoleh tersebut akan dialokasikan untuk terlaksananya pembangunan nasional. Kini meliputi pembangunan di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, hingga bidang lingkungan hidup. Pemerintah telah menekankan pada percepatan proses infrastruktur dan investasi demi kemajuan negara. Peran pajak sangat penting untuk menunjang fasilitas pendidikan dan kesehatan yang ada. Dalam bidang pendidikan dan kesehatan, pajak memiliki fungsi untuk proses pendistribusian fasilitas bagi pendidikan dan kesehatan kesejahteraan masyarakat. Pajak memiliki kontribusi dalam setiap proses pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat. Upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia masih terkendala oleh sejumlah masalah, seperti kurangnya pemerataan dalam akses pendidikan maupun kesehatan, baik itu fasilitas hingga keterbatasan anggaran yang ada. Peran nyata dari pajak dalam bidang kesehatan juga bisa dinilai dari terlaksananya program BPJS atau Jaminan Kesehatan bagi setiap masyarakat, di mana melalui program jaminan kesehatan diharapkan masyarakat bisa melakukan akses untuk berbagai fasilitas kesehatan dengan lebih mudah dan terjangkau. Tujuan utama program ini adalah untuk membantu masyarakat yang kurang atau tidak mampu untuk memperoleh fasilitas kesehatan dan pengobatan secara gratis. Selanjutnya itu dampak pajak tergantung pada penentuan tingkat harga. Semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan akan berakibat naiknya harga barang dan jasa yang akan membawa dampak pada penentuan tingkat harga. Pajak menempatkan sebuah irisan antara harga yang harus dibayar pembeli dengan harga atau yang akan diterima oleh penjual. Selanjutnya yaitu dampak pajak jika diberlakukan tergantung pada tingkat proporsi pajak yang dikenakan. Ada pajak proporsional, ada pajak progresif, dan ada pajak regresif. Yang pertama, kita akan bahas tarif pajak proporsional. Tarif pajak proporsional merupakan jenis tarif pajak yang memiliki nilai besaran persentase tetap dan tidak terpengaruh dengan perubahan nilai dasar pengenaan pajak. Jadi dapat disimpulkan apabila semakin besar jumlah objek pajak yang dibayarkan, maka persentase tarif pengenaan pajaknya akan tetap sama. Apabila pada tarif pajak proporsional besaran tarif pajaknya tetap, maka lain halnya dengan tarif pajak progresif yang besaran tarif pajaknya mengikuti nilai objek pajak. Jadi semakin besar nilai objek pajak yang perlu dibayarkan, maka persentase tarif pajaknya juga akan semakin besar. Dan yang terakhir yaitu tarif pajak regresif.
Tarif pajak regresif atau yang biasa disebut dengan tarif pajak tetap merupakan jenis tarif pajak yang besarannya tetap meskipun nilai objek pajaknya berubah-ubah. Contoh dari tarif pajak regresif ini adalah bea materai. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.